Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin, NIM 2021610054. Di sini saya akan mempraktekkan cara berkomunikasi efektif interpersonal perawat dengan tenaga medis lainnya. Sebagai penilaian, ujian praktikum komunikasi dasar keperawatan dengan dosen pengampun Ibu Yanti Rosdiana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Perawat Salahuddin. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh teman sejawat saya, Pak. Ada dokter, ada farmasi dan apoteker, dan juga ada ahli gizi. Di sini Bapak, kami ingin memeriksa kesehatan Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan oleh perawat kemarin tentang penyakit yang diderita oleh Bapak supaya penyakit Bapak bisa sembuh ya Pak ya. Sebelum itu saya ingin memvalidasi data dari Bapak ya Pak. Bisa minta gelarnya Pak? Saya ingin validasi. Pasien atas nama Jufardi Prai Memumu, umur 29 tahun ya Pak ya? 90 tahun. Nomor rekam medis 30 ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Sebelum itu saya minta waktunya selama 15 sampai 30 menit yang akan mendatang ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Tidak mengganggu waktunya kan Bapak ya? Tidak Pak. Oke, baik Bapak. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menutup horden untuk menjaga privasi dari Bapak sendiri ya Bapak ya. Saya permisi ya Pak untuk menutup hordennya Pak ya. Oke, baik Bapak. Tujuan kami di sini untuk menjelaskan penyakit yang diderita oleh Bapak ya, untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Bapak sendiri ya Bapak ya. Kalau boleh tahu penyebab Bapak kesini gimana ya Bapak sehingga bisa masuk ke rumah sakit? Bisa Bapak jelaskan? Jantung saya berdetak Pak. Oh, jantungnya berdetak, kemudian mengalami nyeri-nyeri gitu ya Bapak ya, di jantungnya Bapak ya? Iya Pak. Oke, baik Bapak. Mungkin keluhan utamanya Bapak bisa Bapak sebutkan tadi? Jantung berdetak. Jantung berdetak, kemudian membengkak ya Bapak ya? Sampai skala nyeri bagian sini Bapak ya? Iya Pak. Ya, kemudian pembengkakan di kaki juga ya Bapak ya? Iya Pak. Kemudian di muka juga Bapak kelihatan sekali membengkaknya Bapak ya, karena mungkin jantung Bapak sudah tidak normal rupanya ya Bapak ya. Iya. Oke, baik Bapak, di sini berdasarkan hasil diagnosis oleh tim tenaga kesehatan dan juga kemarin sudah saya melakukan tes Bapak menggunakan EKG, juga sudah diperiksa oleh dokter spesialis radiologi Bapak menggunakan EKG. Di sini Bapak terkena penyakit jantung ya Bapak ya. Ya, sabar ya Pak, semoga cepat sembuh dengan hasil hari ini ya Bapak ya. Amin Pak. Baik, di sini Bapak saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari teman saya ini Bapak ya. Ada dokter yang akan menjelaskan pengertian dari penyakit jantung tadi Bapak, kemudian pemeriksaannya, kemudian penyebab Bapak kena jantung itu apa, sehingga kita tahu penyebab utama Bapak kena jantung itu apa ya Bapak ya. Kemudian ada dari apoteker sendiri yang akan menjelaskan obat-obat saja yang akan diresepkan oleh dokter tadi supaya bisa menyembuhkan penyakit yang Bapak derita ya Bapak ya. Kemudian ada ahli ahli gizi di sini akan menjelaskan makanan-makanan apa saja yang baik untuk jantung Bapak, kemudian makanan apa saja yang tidak diperbolehkan supaya gizi Bapak seimbang dan normal kembali ya Bapak ya. Iya Pak. Mungkin langsung saja dari dokter sendiri yang akan menjelaskan penyakit yang Bapak derita. Baik, silakan dokter untuk menjelaskan penyakitnya dan juga penyebab serta diagnosis dari penyakit pasien saat ini Pak. Saya serahkan dokter, silakan. Baik, terima kasih. Dengan Bapak Jufardi. Iya, Bapak Jufardi. Ya, Bapak Jufardi. Di sini Bapak Jufardi kena penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan, Pak. Nah, bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam.
bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, kutub jantung, atau otot jantung. Penyakit jantung juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kelainan lahir pada saat lahir. Apa saja penyebab dari penyakit jantung ini, Pak? Nah, penyebab dari penyakit jantung ini yaitu ada tekanan darah tinggi, terus tingginya kadar kolesterol, kebiasaan merokok juga bisa menjadi penyebab dari penyakit jantung ini, diabetes. Nah, kalau Bapak di sini saya lihat cukup kurus ya. Sebenarnya obesitas juga bisa menyebab terjadinya penyakit jantung. Untuk kedepannya, diagnosis penyakit jantung bisa didapatkan dari pemeriksaan EKG, ada juga ekokardiografi, terus uji tekan atau stress test, dan untuk makanan-makanan yang akan Bapak cegah atau kedepannya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, akan saya serahkan kepada ahli gizi untuk menjelaskan makan makanan atau gizi yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit jantung. Yang pertama itu menghindari makan daging sapi dengan daging ayam ya Pak. Baik, untuk makanan yang perlu Bapak konsumsi itu yang pertama sayur hijau seperti bayam dan kangkung, merupakan makanan yang kaya akan mineral, vitamin dan antioksidan. Yang kedua gandum utuh. Yang ketiga buah beri. Yang keempat alpukat. Yang kelima coklat hitam. Mungkin itu saja. Oke, sudah didengar tadi Bapak, mungkin dari farmasi atau apoteker sendiri yang akan menjelaskan obat-obat yang Bapak akan minum dengan resep dokter ya Bapak ya. Iya, Silakan apoteker untuk menjelaskannya Pak, silakan. Oke, untuk di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk obat yang akan kami berikan untuk Bapak Juverdi. Jadi di sini kami akan memberikan obat antagonis kalsium, misalnya amlodipin dan amlodipin untuk melebarkan pembuluh darah dengan mengatur kadar kalsium yang masuk ke otot jantung dan pembuluh darah Pak ya. Jadi nanti obat itu yang bisa mengontrol kerja jantung Bapak seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Untuk informasi saya kembalikan. Oke, baik Bapak, itulah penjelasan dari dokter, dari farmasi dan juga dari analisis gizi Bapak tentang penyakit yang sedang Bapak derita dan juga cara pencegahannya dan juga cara pengobatannya, juga makanan-makanan yang harus Bapak hindari dan konsumsi Bapak ya. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang penyakit yang sedang Bapak derita ya Bapak ya. Penyakitnya penyakit jantung itu adalah penyakitan ketika jantung Bapak mengalami penghimpitan, kemudian mengalami gangguan ya Bapak ya. Kemudian gejalanya tadi Bapak yang sudah Bapak jelaskan, pertama nyeri dada, kemudian dada tertindih, sesak nafas dan juga nyeri di leher, kemudian pembengkakan, kemudian jantung berdebar, kemudian sesak nafas. Itu adalah salah satu gejala dari penyakit yang sedang Bapak derita ya Bapak ya. Penyebabnya tadi sudah disebutkan oleh dokter tadi Bapak ya, karena tekanan darah tinggi, kemudian tingginya kadar kolesterol, kemudian kebiasaan Bapak yang merokok, diabetes, kemudian pola makan Bapak yang tidak teratur dan juga pola hidup sehat. Bapak tidak menerapkan pola hidup sehat Bapak ya, sehingga Bapak terkena penyakit jantung. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh dokter sendiri bahwa pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit jantung Bapak itu dengan menggunakan EKG dengan mendeteksi kelainan pada irama dan struktur jantung Bapak ya. Kemudian pengobatan tadi sudah dijelaskan oleh dari pihak apoteker. Pengobatannya menggunakan obat anti platelet dan juga antikoagulan yang untuk melebarkan jantung Bapak supaya tidak terhimpit tadi Bapak ya. Kemudian pencegahan tadi sudah dijelaskan oleh pencegahannya sedikit Bapak.
Pencegahannya itu Bapak harus tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti disampaikan oleh ahli gizi tadi, yaitu makanan yang kayak berupa daging sapi, daging ayam, dan juga daging kambing. Itu Bapak hindari supaya jantungnya tidak bekerja secara terus-menerus Bapak ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu saja Bapak ya penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak ya. Semoga cepat sembuh juga Bapak ya. Ya, dan juga Bapak, jika tidak ada kesembuhan dari pengobatan yang telah dilakukan dan direncanakan, mungkin kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk beberapa hari yang akan datang supaya Bapak segera cepat sembuh ya Bapak ya. Mungkin tidak ada, apakah ada pertanyaan Bapak? Tidak ada, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jika Bapak membutuhkan perawat, saya silakan memencet tombol di sebelah kanan Bapak dan saya kembalikan ke News Station. Terima kasih Bapak ya. Semoga cepat sembuh dan juga semoga cepat sehat selalu Bapak ya. Permisi Bapak ya. Selamat sore dan semoga cepat sembuh Bapak ya. Itulah praktek video dari saya. Sekiranya bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon kritik dan sarannya untuk lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.